Pada tahun 2004 tinggallah sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang, yakni pasangan suami istri, Pak Slamet dan Ibu Yani. Mereka mempunyai 2 orang anak, yang pertama Adit berusia 15 tahun dan Fajar anak kedua 11 tahun. Sudah 3 tahun lamanya Pak Slamet dan keluarga tidak bisa mudik pulang kampung dikarenakan kesibukannya di kota. Dan akhirnya pada Lebaran tahun ini, Pak Slamet dengan keluarga mempunyai kesempatan untuk pulang ke kampung halamannya dan menemui ibunya yang kini hanya tinggal di rumah di kampung seorang diri. Mereka pun berangkat dengan hati yang gembira karena sudah lama tidak pulang kampung. Akhirnya ya Pak, setelah 3 tahun kita bisa berkunjung lagi ke kampung halaman. Iya, Mah. Semoga anak-anak betah ya, biar kita sekalian liburan di sana. Setelah perjalanan jauh, akhirnya mereka pun tiba di kampung. Kampung Pak Slamet berada jauh masuk ke dalam dari daerah kota di daerah Jawa Timur. Rumahnya pun seperti rumah-rumah di kampung pada umumnya. Di rumahnya hanya ada ibunya seorang diri. Di belakang rumah Pak Slamet terdapat satu pohon sawo yang besar. Beberapa ratus meter ke belakang lagi ada kebun durian milik ibu Pak Slamet juga. Setelah makan siang, ibu Pak Slamet pun menyuruh mereka untuk mengambil buah durian karena kebetulan sedang musim. Pak Slamet pun mengatakan, iya nanti kami semua akan main ke kebun Bu. Namun di akhir percakapan, ibu Pak Slamet mengatakan peringatan, jangan pulang terlampau sore. Nanti, kalian jangan pulang terlalu sore ya. Memangnya kenapa Bu? Kebiasaan di kampung ini seperti itu. Tidak baik jika kita berkeliaran di luar rumah menjelang maghrib, apalagi di hutan. Bu Yani istrinya Pak Slamet agak sedikit penasaran dengan perkataan itu, tapi mereka tidak terlalu menghiraukannya. Tibalah waktunya, mereka berangkat ke kebun durian di belakang rumah. Pak Slamet pun menawarkan kepada anaknya Adit untuk ikut atau tidak. Adit pun menjawab, tidak mau ikut dan ingin menjaga nenek di rumah, karena nenek sendirian. Lalu ayahnya pun berangkat ke kebun bersama ibu dan adiknya. Adit pun menunggu di rumah dengan neneknya sambil memainkan HP. Setelah lama memainkan HP, Adit merasa haus. Lalu dia berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Kemudian dia kembali lagi ke ruang tamu. Saat berjalan ke ruang tamu dia melewati kamar neneknya. Dan melihat di depan pintu kamar neneknya ada noda bercak darah. Adit pun penasaran dan lebih mengamatinya lagi. Ternyata itu benar-benar darah. Dan lebih terkejutnya lagi ketika Adit mendengar di dalam neneknya sedang berbicara dengan seseorang. Adit pun penasaran ingin mengintip dari sela-sela pintu, karena dia tahu di rumah hanya ada dia dan neneknya. Ketika dia hendak mengintip ke sela-sela pintu, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah dengan kencang. Ternyata ada laki-laki tua yang datang ke rumah dan hendak memberikan pesanan kepada neneknya Adit. Adit pun mengatakan neneknya sedang berada di kamar. Lalu kemudian Pak tua itu pun memberikan titipan neneknya itu kepada Adit. Adit pun menerima dan membawanya masuk ke dalam. Dan Pak tua itu pun lalu pergi. Adit pun penasaran dengan apa yang dipesan neneknya kepada Pak tua itu. Ketika Adit hendak membuka bungkusan plastik hitam itu, tiba-tiba neneknya datang. Kemudian neneknya menanyakan, apakah ada yang datang dan menitipkan sesuatu. Adit pun mengatakan, iya nek ada, ini titipannya. Karena Adit mengira nenek sedang tidur jadi Adit taruh di sini titipannya. Lalu neneknya pun membawa bungkusan plastik hitam itu. Tidak lama kemudian Pak Slamet, Bu Yani, dan adiknya Adit pun sudah kembali lagi ke rumah. Lalu mereka pun kemudian bersama-sama memakan durian yang mereka bawa dari kebun. Kini malam pun telah tiba. Adit dan adiknya tidur bersama di satu kamar. Ketika di tengah malam Adit tiba-tiba terbangun karena ingin buang air kecil. Adit pun memberanikan diri untuk keluar karena kamar mandinya terpisah dari rumah. Saat berada di dalam kamar mandi, samar-samar Adit mendengar suara langkah kaki yang berasal dari pohon sawo besar. Setelah keluar kamar mandi, Adit pun melihat ke sumber suara. Alangkah terkejutnya Adit, di sana ada sosok makhluk genderuwo yang sangat besar. Adit pun langsung berlari ke dalam.
Di kamar Adit pun langsung menyelimuti seluruh tubuhnya karena ketakutan. Adiknya pun terbangun mendengar ketakutan Adit dan berusaha menanyakan apa yang sedang terjadi. Tetapi Adit tidak menjawab. Namun ketika Adiki melihat ke arah pintu, adiknya pun histeris. Semua orang di dalam rumah itu pun terbangun. Kemudian Ibu Yani pun menemani anak-anaknya di dalam kamar. Sedangkan Pak Slamet menanyakan kepada ibunya apa yang sebenarnya telah terjadi di rumah ini. Ibunya pun menceritakan bahwa setelah kepergian Pak Slamet ke kota dulu, ibunya menjadi sendirian di rumah. Sedangkan ibunya harus menjaga kebun durian dan rumahnya. Ibunya pun menceritakan sudah berusaha membayar orang untuk menjaga kebun duriannya, tapi tetap saja sering kehilangan. Kemudian ibunya pun memutuskan untuk memelihara genderuwo untuk menjaga rumah dan kebun durian, dengan syarat memberinya makan bunga 7 rupa dan darah ayam cemani setiap 3 bulan sekali. Setelah kejadian itu, Adit dan adiknya menjadi tidak betah di rumah neneknya dan mengajak Pak Slamet untuk kembali ke kota. Cerita pun selesai.